Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosa, NIM 180 321 100 113. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analysis of Factors Affecting the Technical Efficiency of Rice Farming in East Java Province. Latar belakang. Pertanian adalah sektor yang dominan di Indonesia, terutama karena banyak orang yang bekerja di sektor ini, terutama di sentra pertanian seperti Provinsi Jawa Timur. Namun, ironisnya, sektor pertanian belum memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena produksi sektor pertanian yang kurang memadai, terutama dalam produksi beras. Masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian hanya menikmati sebagian pendapatan nasional. Jika dilihat dari tabel 1, kontribusi sektor pertanian Indonesia terhadap PDB Indonesia hanya berkisar 10%. Artinya, masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian hanya menikmati sebagian kecil pendapatan nasional. Meskipun banyak orang yang bekerja di sektor ini, seharusnya pendapatan yang diperoleh cukup banyak, baik dari upah buruh maupun pendapatan hasil panen. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga masyarakat yang bekerja di sektor pertanian bisa lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi usaha tani padi di Jawa Timur dan mengetahui apakah pendidikan, akses kredit, keanggotaan, kelompok tani, umur, dan penyuluh pertanian berpengaruh terhadap efisiensi usaha tani. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah petani padi di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk jumlah sampelnya yang digunakan yaitu sebanyak 8.603 rumah tangga petani. Teknik pengumpulan data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data survei pertanian, survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2013 untuk Provinsi Jawa Timur. Untuk menghindari perbedaan persepsi, definisi operasional dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi petani dalam produksi beras seperti hasil pertanian, luas lahan, pupuk, benih, dan tenaga kerja. Yang kedua, model untuk menentukan efisiensi petani dalam produksi padi seperti pendidikan, tenaga kerja keluarga, akses ke kredit, penyuluhan pertanian, keanggotaan kelompok tani, usia, efisiensi produksi beras. Kemudian teknik analisis data. Untuk mengukur efisiensi produksi beras akan digunakan metode Stochastic Frontier Analysis. Model Stochastic Frontier ini akan dihitung menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation dan menggunakan program Frontier 4.1. Model Stochastic Frontier model pertama adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Sedangkan untuk model kedua adalah fungsi produksi Translog. Hasil dan pembahasan. Tabel 2 menunjukkan gambaran singkat tentang data dalam penelitian, di mana variabelnya meliputi produksi, tanah, pupuk, benih, upah, pendidikan, kredit, oktan, usia, dan penyuluhan. Rata-rata petani bisa mendapatkan nilai nominal sekitar 8 juta rupiah dalam sekali panen.
Yang tidak kalah mengesankan adalah variabel pendidikan, di mana ternyata sebagian besar petani di Jawa Timur belum tamat SLTA atau sederajat ke atas. Petani dengan pendidikan tinggi diharapkan berbanding lurus dengan efisiensi petani dalam memproduksi tanaman padi di Jawa Timur. Variabel umur juga cukup mengesankan di mana rata-rata petani di Jawa Timur berumur sekitar 52 tahun. Penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis, di mana Len X1 merupakan variabel total luas lahan atau luas panen beras. Len X2 yaitu variabel pupuk, Len X3 untuk variabel benih, dan Len X4 untuk variabel upah, yang merupakan nilai hasil pertanian beras. Selain itu, faktor yang akan mengukur pengaruh inefisiensi teknis adalah pendidikan untuk Z1, akses ke kredit untuk Z2, keanggotaan kelompok tani untuk Z3, usia untuk Z4, dan penyuluhan pertanian untuk Z5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi rata-rata untuk fungsi produksi COP12 adalah 0,764, sedangkan efisiensi rata-rata untuk fungsi produksi translok adalah 0,759. Keduanya memiliki nilai efisiensi rata-rata yang sama. Selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk menentukan kesesuaian bentuk fungsi produksi antara fungsi produksi COP12 dengan fungsi produksi translok. Nilai fungsi Leklehout untuk fungsi produksi COP12 adalah min 4.492,439 dan untuk produksi translok yaitu min 4.443,832. Hasil perhitungan statistik LR ini menunjukkan suatu nilai yang lebih besar dari X2 X-tabel dengan DF 15. Hasil uji rasio kemungkinan menyatakan bahwa H0 ditolak, di mana fungsi produksi COP12 tidak sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, fungsi produksi translok dinilai lebih tepat. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh inefisiensi terhadap fungsi produksi translok menggunakan nilai uji LR error. Satu sisi yang memiliki nilai 517,270 yang hasilnya menunjukkan bahwa LR nilai tes dari kesalahan yang lebih besar dari X-tabel sehingga H0 ditolak. Sehingga terbukti terdapat pengaruh inefisiensi pada model fungsi produksi translok. Tahap ketiga akan menguji hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh stokastik terhadap inefisiensi. Nilai statistik T yang diperoleh adalah 316,286, di mana lebih besar dari nilai kritisnya. Kesimpulannya adalah terdapat efek inefisiensi stokastik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi rata-rata untuk fungsi produksi COP12 adalah 0,764, sedangkan efisiensi rata-rata untuk fungsi produksi translok adalah 0,759. Fungsi produksi COP12 tidak sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, fungsi produksi translok dinilai lebih tepat. Selain itu,
pendidikan, akses kredit, keanggotaan kelompok tani, umur, dan penyuluhan secara signifikan mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani padi di Jawa Timur. Variabel ekstensi memiliki pengaruh yang paling signifikan. Artinya, penyuluhan merupakan komponen esensial dalam upaya peningkatan efisiensi teknis usaha tani padi di Jawa Timur, sehingga diharapkan pemerintah memberikan porsi tambahan anggaran untuk menambah pengetahuan masyarakat guna meningkatkan efisiensi teknis usaha tani padi di Jawa Timur. Salah satunya yaitu dengan menambah penyuluh yang bertugas, yang memberikan informasi tentang hal-hal baru yang dapat meningkatkan efisiensi teknis usaha tani padi, sehingga diharapkan tingkat produktivitas padi di Provinsi Jawa Timur dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.